Ya menurut saya ketika gagal ya bukan berarti dunia itu langsung berakhir hari ini gitu. Tapi kalian bisa apa ya membetulkannya esok hari dan tetap semangat, tetap kerja keras, tetap minta doa restu orang tua. Ya mudah-mudahan kalau kerja keras dibarengin usaha dan doa, insya Allah ya bakalan nemu hasil baiknya suatu hari nanti di sini. Berhubung itu kan adalah pencapaian terbesar, impian udah terwujud nih untuk bermain di timnas Indonesia. Dan ada nggak sih nih Bang dari lu salah satu orang yang menginspirasi lu buat terjun ke dunia futsal gitu? Salah satu orangnya. Dan kenapa gitu? Kalau kalau gue bilang salah satu inspirasi gue buat terjun ke dunia futsal sih sebetulnya dulu sih gue terinspirasi dari almarhum bapak bang, karena almarhum bapak itu suka banget sama sepak bola. Jadi gue itu anak keenam dari 7 bersaudara, semuanya tuh yang laki-lakinya itu suka sama sepak bola. Tapi nggak ada yang berhasil bang di sepak bola gitu. Sepak bola tapi. Sepak bola, sepak bola. Nah setelah itu akhirnya ya gue kenal sama futsal, terus kayak ada ya passion berbeda lah gitu. Ketika di futsal kayak gue merasakan apa ya, bakat gue tuh kayak lebih berguna gitu di futsal gitu. Jadi terus juga ya sering diandelin sama klub, sama dulu SMA. Jadi lebih berguna lah gitu bakat gue gitu. Kalau di sepak bola kan cuman cadangan segala macam. Nah dari kegagalan itu gue nemu futsal. Ya akhirnya alhamdulillah futsal itu yang membawa gue sampai sekarang gitu. Wah, luar biasa. Berarti dari 7 bersaudara ini ya, cuma Bang Bayu nih yang lari ke dunia futsal. Iya. Luar biasa banget. Nah, itu untuk pertama kali untuk terjun ke dunia futsal itu pada tahun berapa sih Bang? Pertama kali terjun ke dunia futsal banget itu di SMA, tepatnya SMA. Jadi ekstrakurikuler di SMA gue kan kagak ada sepak bola tuh bang. Jadi gue ikutnya di ekstrakurikulernya futsal. Ya di situ aja gue dalamin futsal, main-main futsal. Nah memang apa ya, di futsal itu gue merasakan apa ya, kayak ya sesuatu yang berbeda lah gitu. Kayak bakat gue emang berguna banget lah di futsal gitu. Bisa. Oh berarti ini tuh gara-gara emang gak ada ekstrakurikuler bola atau gara-gara itu emang? Iya pertama. Wah iya, cuma gara-gara di sekolahnya nggak ada ekstrakurikuler bola, jadi akhirnya ikut futsal. Ikut futsal dan dalamin futsal aja. Oh luar biasa, tapi luar biasa, keren banget ini. Gara-gara itu ngikuti dan mendalami ekstrakurikuler futsal di SMA, Bang Bayu bisa mencapai impiannya dan juga bisa mencapai target yang maksimal, mungkin juara internasional mungkin ya. Wah luar biasa banget. Dan nah ini kan kita temanya Vibes Nobar ya, itu kita disupport juga sama ada dari TikTok gitu. Ya dari TikTok. Kayak enggak semua orang pasti udah punya TikTok nih Bang Bayu. Bayu sendiri punya kan? Punya. Nah itu nih kita nonton bareng nih untuk malam ini, itu nonton bareng Perancis versus Tunisia. Wah, nah dia nih. Dari semua negara ini kita udah vibes-nya udah wah luar biasa banget ya ini vibes-nya ya. Ini banyak banget negara, 32 negara, ada Arab, Qatar dan sebagainya, banyak banget lah. Dan kira-kira negara apa sih yang bakal juara menurut pandangan Bang Bayu sendiri nih yang bakal juara di Piala Dunia 2022? Jujur sih bang, gue pada Piala Dunia kali ini gue ngejagoin Argentina, Messi. Oh Argentina. Wah, luar biasa. Ya, Bang Bayu ngejagoin Argentina. Karena apa bang? Ya menurut gue kedalaman skuad Argentina yang dipadukan sama apa ya, pemain senior terus dipadukan dengan pemain muda, ada Lionel Messi, terus juga ya pemain-pemain senior kan Messi, Di Maria, Otamendi, terus juga pemain-pemain mudanya kan ada Lautaro Martinez, terus juga Paulo Dybala kan. Itu salah satu menurut gua ya ini Argentina bisa berpeluang meraih juara Piala Dunia lah gitu. Nah, iya, karena berarti di tahun 2022 Piala Dunia
yang bakal menjuarai dunia nih. Ya, yang bakal menjuarai dunia ada Argentina menurut Bang Ya Bayu. mudah-mudahan. Ya kita kawal Argentina ya. Yang Argentina kita kawal Argentina sampai juara ya. Tapi kan hari ini kan bukan Argentina nih yang main. Iya. Cuman hari ini ada Prancis Sama sama Tunisia. Iya. Ya, gue sih Prancis. Nah, malam ini ada Prancis sama Tunisia. Bang Bayu dukung Prancis. Yuk, siapa yang Prancis nih? Nih. Oh, sampai ada yang beli baju katanya. Ada yang beli baju Prancis ya. Pasti anak buahnya Mbappe tuh kayaknya. Anak buahnya Mbappe. Nah, ini kan mungkin dari SMA ya Bang Bayu. Iya. Ya mungkin dari SMA terjun ke dunia futsal gitu kan. Nah, ini gimana sih tipsnya biar jadi inspirasi generasi muda di dunia sport? Contohnya kayak dulu kan Bang Bayu ini cerita nih, dulu tuh sering dibangga-banggain, sering diandalin gitu istilahnya. Wah, dia jago nih, kalau nggak ada dia, gua kalah, mau sparring turnamen sama sekolah lain gitu kan. Nah, itu gimana sih caranya untuk bisa jadi kayak gitu? Itu kan salah satu inspirasi juga. Iya. Sebetulnya kayak diandelin itu Bang, kayak kelihatannya aja mudah gitu ya. Cuman kalau ketika ngejalaninnya, yaitu banyak rintangan, ya banyak rintangan lah di setiap berkarir itu. Apalagi ya mungkin kayak teman-teman yang mau berkarir sekarang kan pasti banyak rintangan ya. Yang pasti sih udah pasti disiplin, berlatih, dan yang kalau menurut gue sih yang paling penting itu doa restu orang tua Bang gitu kan. Nah, doa restu orang tua apapun kejadiannya ya. Benar, karena menurut gua ya banyak juga udah kutipan-kutipan udah. Emang kalau setiap kita merasa beruntung pasti itu doa ibu lagi didengar kan gitu sama Allah. Makanya ya saya bisa di sini juga kurang lebihnya ya berkat ya orang tua saya yang yang mensupport, terus juga mendoakan selalu saya gitu. Ya, luar biasa nih, karena emang segala apapun yang dilakukan, segala apapun yang direncanakan, jika semua berkat doa orang tua, restu orang tua, insya Allah semuanya bakal lancar gitu. Amin, insya Allah. Nah, yang ada selanjutnya nih Bang Bayu nih, karena emang udah menjadi inspirasi generasi muda, udah menjadi contoh, udah menjadi panutan lah ya. Banyak banget nih yang fans sama Bang Bayu di sini juga banyak. Ya, yang fans sama Bang Bayu coba mana? Banyak banget yang minta foto nih biasanya nih ya. Tuh, di belakang kedengeran. Ya, Bang. Apa sih pesan untuk generasi muda dari Bang Bayu untuk di era sekarang ini gitu? Ya buat teman-teman generasi muda zaman sekarang sih yang khususnya yang pengen berkarir di dunia futsal, ya menurut gua nggak ada menutup kemungkinan kalau teman-teman yang ada mungkin di sini hobi futsal mungkin bisa menjadi pemain futsal profesional, bahkan tim nasional futsal gitu ya. Oh, ya, amin. Ya justru maksudnya ya memang di perjalanan itu nggak mungkin mudah, pasti ada tantangan, rintangan. Ya menurut saya ketika gagal ya bukan berarti dunia itu langsung berakhir hari ini gitu. Tapi kalian bisa membetulkannya esok hari dan tetap semangat, tetap kerja keras, tetap minta doa restu orang tua. Ya mudah-mudahan kalau kerja keras dibarengin usaha dan doa, insya Allah ya bakalan nemu hasil baiknya suatu hari nanti di sini. Ya, sungguh terinspirasi sekali dari Bang Bayu ya. Doa, usaha dan juga ikhtiar ya Bang ya. Konsistensi sebenarnya. Nah, ini kan kita dari Antarestar Outdoor ngadain nobar bareng Bang Bayu nih. Nah, bareng Bang Bayu. Nah, kira-kira dari Antarestar Outdoor ya. Ya kita juga di Antarestar Outdoor karena kita ini support dari TikToknya gitu Bang ya. Nah, kita juga sekarang lagi nge-live Bang. Lagi nge-live di TikTok. Di sebelah sini ada 3 HP. Nah, boleh disapa-sapa dulu buat para Friendstar sini Bang. Halo Friendstar, Antarestar. Ya, luar biasa banget ya. Kalian yang nggak bisa nyaksiin langsung Bang Bayu atau BBS bisa di komen-komen juga ya di live-nya Antarestar. Nah, Antarestar Outdoor itu menjual perlengkapan outdoor, nggak terkecuali dengan hiking, sport, dan juga urban lain sebagainya gitu Bang. Nah,
kira-kira nih kedepannya nih bakal ada nggak nih gitu untuk salah satu produk yang bisa kita kolaborasikan antara Antarestar dengan Bang Bayu atau dengan Antarestar X BBS mungkin ya, bisa nggak nih kedepannya nih kira-kira? Nah, mudah-mudahan sih gue sih berharapnya bakalan ada bang ya, karena ya kan pemain futsal juga kan butuh fashion kan, butuh fashion dan ya selain di dalam lapangan anak futsal harus kece, yang di luar lapangannya harus kece juga dong. Wah iya, Gitu. wah berarti anak fusalnya harus kece, di luar lapangan harus kece juga. Nah, mudah-mudahan ya nanti suatu saat Antarestar sama X BBS ya bisa terwujud lah. Wah ya, kita doakan Antarestar X BBS cepat terwujud ya. Luar biasa banget. Nanti ada eksklusif launchingnya ya. Ya kita adakan eksklusif launchingnya. Mungkin kalau misalkan di era-era sekarang lagi FIFA World Cup, nanti di setelah World Cup ada apa lagi, nanti kita sandingin dengan acara-acara selanjutnya. Ya. Mungkin itu sih. Kalau misalkan ini tadi kan gue terus yang nanya nih bang ya. Boleh lah Bang Bayu nanya gitu soal Antarestar atau mau ceritain soal pengalamannya yang luar biasa banget. Sebenarnya satu sih ada pertanyaan yang paling penasaran nih bang. Di titik suksesnya Bang Bayu, di titik terwujudnya impian Bang Bayu, ada nih pasti salah satu kegagalan Bang Bayu pada masanya. Apa salah satu yang membuat Bang Bayu ada nggak sih nih ngedown ataupun ke trigger atau gagal nggak mau main futsal lagi atau sempat vakum berapa bulan dan sebagainya, itu ada nggak sih, atau titik terendah nih? Ya. Tapi semenjak mengikuti dunia futsal. Ya, gue pernah sih bang mengalami hal ya titik terendah lah. Kalau atlet titik terendahnya mungkin kebanyakan pas cedera kali bang. Karena kan cedera itu fase dimana kita nggak bisa melakukan apa-apa karena ya memang ya kita lagi cedera gitu, butuh rest, butuh apa ya kayak pemulihan agar kita balik ke 100% ke penampilan di lapangan gitu. Cuman menurut gue sih titik terendah gue pada saat yang bikin gue kayaknya gue udah nggak mau main futsal lagi deh gitu. Gue pernah pada saat waktu almarhum bapak gue meninggal bang, gitu pada 2014 dan gue sempet cerita sama istri yang sekarang udah pacar yang udah menjadi istri gue sekarang. Wah luar biasa. Mana nih pacar yang udah menjadi istri? Gue sempet bilang kan lagi itu nangis karena kan bapak masuk rumah sakit tuh bang. Nah bapak juga masuk ke rumah sakitnya gara-gara ngelihat gue kalah main futsal bang pada saat itu. Jadi gue main futsal tiba-tiba bapak kolaps di lapangan karena setiap gue main futsal, main sepak bola di mana aja itu almarhum bapak pasti nonton pada saat itu. Support banget berarti. Support banget, makanya pada saat itu bapak tiba-tiba kolaps harus dibawa ke RS Fatmawati pada saat itu malam-malam. Udah tuh akhirnya gue juga kayak wah sedih banget tuh. Nah 2 hari di Fatmawati akhirnya meninggal. Ya gue sempet ngucap gitu nih, ini kan gara-gara bapak udah nggak ada kan, nggak ada bapak nggak ada, gara-gara gue main futsal nih gitu kan. Ya mungkin udahlah kayaknya stop futsal aja lah, udah kuliah aja gitu kan. Sempat ada pikiran kayak gitu, cuman ya kayak pacar terus ibu juga nyemangatin karena ya justru bapak itu ya mungkin terakhirnya pengen lihat Bayu main mungkin kan. Karena ya justru harus terusin cita-cita Bayu di futsal katanya gitu ya. Ya mungkin suatu saat nanti Bayu bisa menjadi pemain terbaik atau apa ya. Akhirnya oh ya benar juga lah gitu kan. Mungkin ya ini salah satu cita-cita bapak yang belum kesampaian, yang pengen melihat gue pengen di tim nasional atau pengen main di luar negeri. Dan tapi bener setelah itu 3 bulan dari bapak meninggal itu kan setelah itu ada MNC Cup namanya bang, MNC Cup. Jadi setelah itu ada pemanggilan tim nasional dan gua masuk lolos di 2014 itu. Terus ada jadi ada seleksi buat AFF Club, AFF ajang AFF turnamen gitu Asia Tenggara. Nah sebelum AFF itu Indonesia buat turnamen segi 4, ada Kirgistan, Cina, Filipina, Indonesia. Nah bermainlah tuh kompetisi, akhirnya juara Indonesia. Nah tim dari Cina itu nawarin gue buat main di Dalian gitu. Jadi
ya mungkin ini doa dari almarhum bapak yang pengen gua buat berkarir lebih tinggi lagi, akhirnya kewujud pada saat itu. Dapat tawaran dari Liga Cina, ya pada saat itu juga gua langsung ya gua terima. Gua bilang ya oke, nggak apa-apa, tapi boleh nggak gue bawa ibu gitu, karena ibu kan sendirian di rumah bang. Oh, iya. Ya akhirnya dia tentu saja katanya gitu, kita siapin apartemen yang 2 kamar yang biar ibu sama Bayu bisa ke Cina gitu. Akhirnya ya pada tahun 2014 gue sama ibu ke Cina dan ya menjadi pemain pertama yang berkarir di luar negeri ya di Liga Cina itu. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk Bang Bayu nih. Nah, ini Bang, kan mohon maaf nih Bang ya, nostalgia lagi jadinya. Nah, di 2014 berarti tadi ya yang Iya. ada di titik terendah itu. Titik terendah, benar. Nah, kira-kira itu tuh udah berapa lama sih ataupun udah masuk ke tim mana sebelum Itu ya kejadian di Bapak? 2011 itu udah main bersama Electric PLN debut. Oh iya. Terus juga kan dipanggil tim nasional juga. Iya. Terus juga di 2012 masih di Electric PLN, jadi 2 musim di Electric PLN. Nah di 2013 itu main di Tifosi Baskara Surabaya, yang sekarang namanya BTS Bintang Timur Surabaya. Oh iya, Iya. Bintang Timur Surabaya. Mungkin ada yang salah satu yang menjagokan BTS ya, Bintang Timur Surabaya salah satu futsal. Terus Bang? Terus ya di 2014 itu kan karena chaos tuh PSSI ada dualisme, Ya. jadinya nggak ada liga tuh bang. Tapi Di tim 2014. 2014 itu ada dualisme kubu PSSI, jadi FIFA nge-ban PSSI gitu buat gelar liga. Iya, iya. Nah liga tuh di 2014 nggak ada. Nah abis itu tapi alhamdulillahnya Indonesia masih bisa bermain buat AFF gitu. Setelah AFF ya saya akhirnya ya emang rezeki juga mungkin ya. Ya. Jadi di Indonesia nggak main liga tapi main liganya di liga luar gitu. Tapi itu setelah Bapak nggak ada, Setelah setelah Bapak Bapak nggak ada itu. sebelum Bapak nggak ada, Bang Bayu ini udah masuk timnas duluan. Udah duluan. Cuman kan gua itu di generasi apa ya, di futsal itu belum diketahui orang sampai sekarang, ya mungkin orang tahu futsal gitu bang ya kan. Iya. Jadi ya mungkin karena mungkin gua orang pertama yang bermain di luar, terus juga ya mungkin followers gue juga bisa banyak gitu kan. Jadi orang udah mulai aware lah gitu bang. Wah kalau gua bisa main futsal bagus, gue bisa jadi Bang Bayu ya gitu. Jadi mungkin memotivasi dia buat wah gue juga kalau gue bisa jadi pemain futsal, gue bisa kayak Bang Bayu atau mungkin lebih gitu kan.